Inilah dia kelebihan dan kekurangan menabung emas. Salah satu cara yang biasa dilakukan masyarakat Indonesia untuk mengumpulkan aset sebagai instrumen investasi jangka panjang adalah dengan menabung emas. Caranya, sama seperti menabung uang, kamu hanya perlu melakukan pembelian emas alias logam mulia secara bertahap. Strategi ini bisa sangat menguntungkan, jika kamu bisa menahan aset tersebut selama beberapa tahun lamanya. Bahkan, kamu juga bisa mulai menabung dalam jumlah kecil, misalnya dimulai dengan emas 1 gram saja. Jika dulu orang-orang harus datang langsung ke toko emas untuk membeli aset tersebut, maka perkembangan teknologi yang ada saat ini sudah semakin memudahkan masyarakat untuk dapat berinvestasi emas, baik dalam bentuk perhiasan maupun emas batangan atau logam mulia. Selain itu, pembelian yang dulunya harus dilakukan secara tunai, kini justru bisa dilakukan dengan cara mencicil. Kegiatan inilah yang biasa disebut menabung emas, mulai dari satuan terkecil sampai ratusan gram. Jika kamu tertarik untuk berinvestasi emas, maka kamu perlu mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang harus dipertimbangkan sebelum berinvestasi. Supaya lebih paham bagaimana caranya, yuk simak pembahasan kali ini sampai habis. Kelebihan menabung emas. Berikut ini adalah kelebihan menabung emas yang dapat dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk berinvestasi jangka panjang. 1. Mudah dicairkan. Salah satu keuntungan atau kelebihan berinvestasi emas adalah dapat dicairkan dengan mudah. Jika kamu ingin menjual kembali emas yang sudah dibeli, maka kamu bisa menjualnya dengan proses yang mudah tanpa perlu waktu lama. Kamu bisa segera mengonversi emas menjadi uang tunai, dengan cara menjualnya kepada toko emas atau tempat kamu pertama kali membelinya. Bahkan, kamu juga bisa menggadai instrumen investasi tersebut ke Pegadaian, Antam, dan toko emas. 2. Harganya stabil. Kelebihan lain yang bisa kamu dapatkan dari menabung emas adalah melindungi nilai kekayaan yang kamu miliki. Pasalnya, harga emas yang cenderung stabil tidak akan membuat kamu rugi seperti halnya ketika kamu berinvestasi di instrumen lain, seperti saham. Oleh karena itu, instrumen yang satu ini sangat cocok untuk dijadikan sebagai aset bagi orang-orang yang memiliki profil risiko rendah. Dengan harga yang stabil, maka kamu bisa meminimalisasi kerugian yang mungkin terjadi. 3. Bebas pajak. Dalam instrumen investasi lain, deposito misalnya, kamu akan dikenakan pajak sebesar 20% untuk simpanan dengan nilai melebihi 7,5 juta rupiah. Sementara itu, kamu yang berinvestasi di surat utang pemerintah akan dikenakan tarif pajak sebesar 15%. Namun, jika kamu berinvestasi emas, maka kamu akan terbebas dari biaya pajak. Pajak penghasilan atau PPh pasal 22 justru akan dibebankan kepada perusahaan yang melakukan kegiatan penjualan emas, dan bukan dibebankan kepada pembeli. 4. Bebas bunga. Selain pajak, bunga adalah salah satu hal yang seringkali dihindari oleh para pelaku investasi. Namun, kamu yang berencana berinvestasi dengan cara menabung emas, tidak perlu khawatir karena instrumen yang satu ini bisa kamu dapatkan tanpa adanya bunga. Transaksi tabungan emas memiliki mekanisme atau prosedur yang mirip dengan hukum syariah. Oleh karena itu, siapapun yang membeli atau menabung emas tidak akan dikenakan bunga, seperti halnya pada tabungan uang atau instrumen investasi lainnya. 5. Modal kecil. Maraknya investasi emas di kalangan masyarakat tidak hanya disebabkan oleh keempat kelebihan tadi, tapi juga karena modal yang dibutuhkan untuk berinvestasi sangatlah terjangkau. Dengan modal kurang 900 ribuan rupiah saja, kamu sudah bisa memiliki 1 gram emas. Tapi, kalau kamu ingin memiliki aset berupa emas dengan cara mencicil atau menabung, kini sudah banyak penyedia tabungan emas yang memudahkan masyarakat untuk menabung, dengan modal mulai dari Rp10.000. Kekurangan menabung emas. Selain mempertimbangkan kelebihan emas, kamu juga perlu memperhitungkan risiko atau kekurangan menabung emas berikut ini. 1. Tidak menghasilkan pendapatan rutin. Banyak orang menganggap bahwa berinvestasi artinya memperoleh keuntungan, berupa penghasilan tambahan setiap bulan atau setiap tahun. Misalnya, deposito atau saham yang memberikan return setiap bulan atau tahun. Namun, dalam menabung emas, kamu tidak akan memperoleh penghasilan tambahan secara rutin, karena tidak ada bunga atau kupon dalam investasi jenis ini. Kamu hanya akan memperoleh keuntungan jika menjual emas tersebut, saat harga jualnya lebih tinggi ketimbang harga beli. 2. Harus dilakukan dalam jangka panjang.
Berinvestasi emas tidak akan memberikan keuntungan jika kamu melakukannya dalam jangka waktu yang sebentar. Hasilnya baru akan kelihatan jika kamu menyimpan aset tersebut selama lebih dari 5 tahun. Misalnya, kamu membeli emas dengan harga 500 ribuan rupiah per gram pada tahun 2015. Saat ini, harga emas sudah ada di kisaran 900 ribuan rupiah per gram. Jika kamu menjualnya sekarang, maka kamu akan mendapatkan keuntungan sekitar 400 ribuan rupiah. Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, kamu harus menyimpan emas tersebut sampai beberapa tahun mendatang, sehingga harganya akan semakin naik seiring berjalannya waktu. 3. Rentan terkena penipuan. Berinvestasi emas harus dilakukan secara hati-hati, karena ada saja oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang melakukan praktik pemalsuan emas untuk memperoleh keuntungan besar. Salah satu cara yang biasa dilakukan adalah dengan melapisi perhiasan perak dengan warna emas. Jika kamu tidak mengetahui ciri-ciri emas yang asli, maka bisa saja kamu menjadi korban penipuan emas palsu tersebut. Oleh karena itu, pastikan kamu melakukan investasi atau menabung emas dengan membelinya dari toko emas terpercaya, butik emas, atau pegadaian. Jika ingin membeli secara online, kamu harus memastikan bahwa toko online tersebut sudah memiliki izin, atau terdaftar secara resmi di Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Kementerian Perdagangan, ataupun Bapepti. 4. Ada biaya tambahan. Kamu yang menabung emas secara online akan dikenakan biaya administrasi untuk pembukaan rekening emas, biaya transaksi untuk melakukan jual-beli, dan juga biaya penitipan emas. Oleh karena itu, pastikan kamu sudah mengetahui biaya tambahan apa saja yang harus kamu keluarkan, jika ingin membeli atau menabung aset dalam bentuk emas secara online. Namun, jika kamu ingin menabung di rumah, maka kamu perlu menyiapkan brankas untuk mengamankan emas yang kamu miliki. Dengan mengetahui apa saja kelebihan dan kekurangan yang dimiliki instrumen investasi tersebut, kamu akan lebih mudah melakukan langkah-langkah yang tepat dalam berinvestasi. Misalnya, jika kamu ingin memperoleh keuntungan dari menabung emas secara maksimal, maka pastikan kamu hanya akan menjual aset emas yang kamu miliki minimal 5 tahun ke depan. Hindari menjual emas di tahun yang sama untuk menghindari kerugian.